Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang letaknya di pesisir Pulau Sumatera dan berhadapan dengan Selat Malaka. Pusat pemberitaan berada di Komplek Perkantoran Batu Enam Bagan Siapiapi, memiliki panorama yang indah karena berada di tepi muara Sungai Rokan yang berhadapan langsung ke Laut Selat Malaka. Kabupaten Rokan Hilir memiliki 18 kecamatan. Kebersihan menjadi perhatian pemerintah kabupaten yang beriklim hujan tropis dengan curah hujan cukup tinggi sepanjang tahun dan heterogenitas penduduk yang tinggi, serta aktivitas mata pencarian masyarakat yang beragam ini. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir menjadi garda terdepan menjaga kebersihan di kabupaten yang berjuluk Negeri Seribu Kubah. Untuk mewujudkan serta melestarikan Rokan Hilir sebagai kabupaten yang bersih, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di bawah kepemimpinan Bupati Afrizal Sintong dan Wakil Bupati Sulaiman menyusun program yang pelaksanaannya dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir. Guna mendukung program tersebut, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menyiapkan berbagai sarana, di antaranya armada kebersihan dan tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS. Baik, alhamdulillah kita sekarang ini bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, Pak Suwandi, kita telah arahkan beberapa TPA. Dan juga kita telah menyiapkan tenaga-tenaga kebersihan kita, juga termasuk transportasi sekarang. Sekarang ini baru lagi kita memesan 5 unit dump truck cold diesel merek Mitsubishi. Ini kita gunakan untuk mengangkat sampah-sampah yang ada di Bagan Siapiapi ini, termasuk TPA-nya. Di tempat TPA-nya juga kita menyiapkan satu alat berat. Satu alat berat itu untuk mengumpulkan sampah-sampah tersebut dan kita olah menjadi pupuk organik. Dan ini nanti setelah diolah menjadi pupuk organik, sampah-sampah ini artinya bisa terus masuk lagi, terus diolah lagi, begitulah setiap harinya. Dan juga kita perhatikan di daerah-daerah lain, termasuk daerah Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, kita sekarang juga telah membebaskan 5 hektar lahan yang untuk pembangunan TPA. Karena di Tanah Putih juga sekarang ini belum ada tempat pembuangan sampah untuk masyarakat Kecamatan Tanah Putih. Dan lokasinya itu di Simpang Mayat, telah kita bebaskan tanahnya, arealnya, dan juga itu akan kita gunakan nantinya akan kita bangun TPA di sana. Dan tentunya TPA di sana dibangun juga kita meletakkan alat berat satu untuk mengumpul sampah-sampah tersebut. Dump truck yang kita beli ini juga akan kita distribusikan juga untuk daerah areal Bagas Senembah. Bagas Senembah juga terjadi sampah-sampah menumpuk di pinggir jalan, dan kadang ini akan kita kumpulkan dan akan kita siapkan lagi tenaga-tenaga mungkin kurang di sana, dan dump trucknya juga mungkin kita arahkan ke sana untuk 1 unit untuk mengangkat sampah supaya di daerah Bagan Batu atau Kecamatan Bagas Senembah itu sampah-sampah itu bisa betul-betul kita bersihkan dan tidak ada lagi sampah-sampah yang berserak di jalan-jalan ini. Keberadaan tenaga kebersihan menjadi ujung tombak menjaga kebersihan di Kabupaten Rokan Hilir, terutama di ibu kota kabupaten. Sebelum matahari bersinar dengan sempurna, para kesatria kebersihan ini telah berada di pos masing-masing, membersihkan lingkungan dari berbagai residu aktivitas masyarakat Rokan Hilir, terutama di kota Bagan Siapiapi selama 24 jam sebelumnya. Tidak sekedar menyapu jalan dari debu, pasir, dan sampah, mereka juga tak segan mengais sampah dan kotoran dari saluran air, gorong-gorong, dan sungai. Ribuan petugas kebersihan dikerahkan, didukung peralatan dan armada pengangkut sampah, membersihkan setiap sudut kota.
pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir. Tentunya kita ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pegawai-pegawai kita yang bekerja kadang siang malam, apalagi mengangkat sampah ini. Kalau siang hari kita orang ini bekerja mengangkat sampah itu mengganggu sekali. Makanya pegawai-pegawai kita ini kerja pakai aplusan. Jadi pakai schedule, masuk dari jam 8, keluar jam 4 sore, nanti jam 4 sore nanti masuk lagi itu sampai tengah malam. Inilah langkah pemerintah daerah supaya kebersihan di kota Bagan Siapi Api maupun kecamatan Kabupaten Rokan Hilir ini pada umumnya. Tentu harapan kita semua, masyarakat juga mengharapkan sampah-sampah itu tidak ada dan bersih supaya asri, nyaman Kabupaten Rokan Hilir ini untuk masyarakat tentunya. Sebagai ibu kota kabupaten, kebersihan kota menjadi penting karena Bagan Siapi Api menjadi cerminan bagi kecamatan lain di Kabupaten Rokan Hilir. Alhamdulillah, Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten yang luasnya 8.886 km persegi. Ibu kotanya adalah Bagan Siapi Api. Di Bagan Siapi Api ini tentu menjadi cerminan untuk kecamatan lainnya, terutama dalam hal kebersihan. Bagaimana kita ketahui bersama, Rokan Hilir, Bagan Siapi Api khususnya, di mana kebersihan merupakan hal pokok yang harus dijadikan cerminan untuk kecamatan-kecamatan lainnya. Setiap pagi, sore, dan malam melalui Dinas Kebersihan di Bagan Siapi Api terus dilakukan. Di antaranya adalah sampah-sampah, kemudian parit, bagaimana sampah-sampah itu bersih. Tentu ada pembuangan yaitu TPA-nya. TPA di Bagan Siapi Api mungkin untuk saat ini belum memenuhi sesuai dengan yang diinginkan. Tapi insya Allah tahun yang akan datang TPA ini akan kita benahi kembali. Walaupun sekarang sudah bagus, tapi perlu kita benahi untuk tahun-tahun yang akan datang. Sekali lagi, untuk kebersihan di Kota Bagan Siapi Api adalah merupakan hal mutlak yang dilakukan oleh masyarakat, oleh petugas yang disebut dengan petugas dinas pasar. Mereka bekerja ada pagi, subuh, sore, malam, dan siang hari. Kebersihan menjadi program utama pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Keberadaan TPA menjadi fasilitas yang strategis apabila dapat dikelola dengan baik. Nah, tentunya untuk kebersihan gitu kan di Kabupaten Rokan Hilir ini adalah merupakan program dari Bapak Bupati Rokan Hilir, program utama untuk senantiasa tetap menjaga Kabupaten Rokan Hilir dalam kondisi bersih, sehat, dan asri. Nah, dalam kesempatan ini juga melalui Dinas Lingkungan Hidup kita sudah mencoba menata kembali yaitu TPA, tempat pembuangan akhir sampah yang ada di Kota Bagan ini, Kabupaten Rokan Hilir. Nah, ini ke depan dalam upaya juga kita akan mencoba mengelola TPA ini dengan baik dan kita manage, dan ke depan kalau bisa ini kita cari pihak ketiga untuk pengelolaan dan penataan TPA yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini.
Karena kenapa? Karena kita juga Kabupaten Rokan Hilir tahun lalu kita sudah mendapat piagam kota kecil terbersih di Indonesia. Nah, ini juga menjadi motivasi kita tentang Kabupaten Rokan Hilir ke depannya, sehingga nanti kita berharap ya dengan upaya-upaya langkah-langkah yang kita lakukan dalam penataan kota dan senantiasa menjaga kebersihan melalui Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ke depan kita berharap ini bisa Piala Adipura bisa diraih oleh Kabupaten Rokan Hilir. Nah, tahun lalu kita baru sebatas Piagam Adipura. Nah, tentu dengan hal ini juga sebagai motivasi kita ke depannya, sehingga dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini bisa kita lakukan dengan baik. Nah, di samping itu juga dengan harapan nanti, nah dalam pengelolaan TPA ini kita juga di situ nanti ada mendatangkan PAD bagi pemerintah daerah. Nah, tentunya nanti apabila dikelola oleh pihak ketiga nanti ada kontribusi dalam pengelolaan itu dan mempunyai nilai ekonomis, dan ini juga akan menopang dan mendukung daripada PAD di pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ini. Pendistribusian limbah sampah yang terintegrasi hingga keberadaan TPA yang bukan hanya berfungsi sebagai tempat pembuangan akhir, namun juga sebagai fasilitas proses pemilihan dan pengolahan sampah sesuai aturan menjadi salah satu faktor unggulnya Rokan Hilir dalam penanganan limbah sampah. Baik, TPA Bagan Siapi Api ini mulai beroperasi sejak tahun 2000. Ya, sejak Rohil berdiri, kita memiliki TPA Bagan Siapi Api. Saat ini luas lahan yang tersedia lebih kurang ada 10 hektar. Ya, ini menangani dan melayani semua jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik itu sampah organik maupun sampah non-organik. Kami melayani di Kecamatan Bangko. Wilayah pelayanan kami untuk Kecamatan Bangko ini hampir semua kelurahan dan kepenghuluan. Ini kita sudah layani. Dalam satu hari kita bisa melayani sampah yang dihasilkan oleh masyarakat lebih kurang 140 ton per hari. Adapun armada yang kami pakai saat ini ada beberapa jenis seperti dump truck. Itu ada 12 unit, kemudian ada pick up 4 unit, dan motor box roda 3 ada sekitar 8 unit. Dan di dalam pengoperasian dan pengolahan sampah di sini kita menerapkan sistem control and fill, di mana sampah-sampah yang diangkut oleh armada pengangkutan begitu masuk ke TPA kita catat berapa beratnya, setelah itu dibuang di TPA, dan di sana nanti akan ada beberapa kelompok masyarakat yang melakukan pengumpulan sampah-sampah yang masih mempunyai ekonomis. Setelah memang semua sampah itu tidak berguna lagi, baru dibersihkan ataupun dikumpulkan oleh alat berat kita berupa eskavator. Kita punya 2 unit eskavator PC 200. 1 unit eskavator PC75 dan 1 unit doser. Jadi sampah-sampah yang masih mempunyai nilai ekonomi seperti botol, ya, yang terbuat dari plastik, kemudian juga sampah organik seperti sayur-sayuran, buah-buahan, rumput, itu kita kumpulkan dan kita olah di tempat pengolahan sampah. Jadi setelah sampah yang dipungut ataupun diambil oleh petugas maupun masyarakat, itu kita tampung di tempat pengomposan ataupun pengolahan sampah
skala perkotaan yang ada saat ini, yang lokasinya masih dalam satu kawasan dengan TPA. Itu nanti kita akan sortir, kita bagi sesuai dengan jenis dan warnanya. Untuk sampah non-organik yang terbuat dari plastik, itu ada yang kita press dan ada yang kita cacah. Yang sampah yang sifatnya organik, itu kita buat untuk pupuk kompos dan juga untuk ekoenzim. Jadi alhamdulillah ini sudah berjalan lebih kurang hampir 2 tahun untuk pengolahan sampah di TPA ini, dan ini juga mempunyai nilai ekonomis karena hasil cacahan dan hasil press dari botol dan gelas tadi kita jual kembali ke pengepul di Kota Medan. Sementara untuk sampah organik seperti pupuk dan ekoenzim itu pada umumnya kita untuk kebutuhan kita sendiri, seperti memupuk tanaman yang ada di median jalan, di taman-taman dan lain sebagainya. Ada juga masyarakat yang membutuhkan, ya kita persilahkan membeli, dan juga ada yang juga meminta. Jadi dengan demikian proses pengurangan sampah itu dimulai dari sumber sampah, yaitu masyarakat sendiri sudah mulai mensortir, memilah. Di TPA juga kita lakukan proses pemilahan dan pengolahan, sehingga sampah yang kita tumpuk di zona-zona yang ada di TPA ini betul-betul sampah yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis. Dalam hal mengelola sampah perkotaan, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak main-main. Lahan TPA yang besarnya mencapai luas 10 hektar di Batu Enam, Kepengluan Labuan Tangga Besar, Kecamatan Bangko, mampu menampung ratusan ton limbah sampah yang dihasilkan masyarakat yang mencapai 4 ton per hari. Dengan berbagai alat dukung operasional, membuktikan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir memiliki perhatian yang serius terhadap pengelolaan akhir sampah. Ya, memang TPA itu setiap kabupaten wajib memiliki, ya, karena TPA ini adalah tempat penampungan akhir sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik itu sampah organik maupun sampah non-organik. Sehingga dengan demikian, dengan adanya TPA ini kita bisa melakukan proses pengolahan, pemilahan sampah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Sehingga sampah ini kan bagaimanapun ini di samping dia punya nilai ekonomis, juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan proses pengolahan, kemudian juga kita melakukan memperlakukan sampah ini sesuai dengan aturan, sehingga tidak akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik itu lingkungan masyarakat sekitarnya maupun terhadap udara kita. Jadi kita akui bahasanya memang dengan setiap tahun sampah yang dihasilkan masyarakat cukup meningkat, ya, sehingga dengan demikian kalau tidak kita kelola dengan baik, ya, kita khawatir nanti ini akan menimbulkan dampak yang tidak bagus terhadap lingkungan kita. TPA di Kepenghuluan Labuan Tangga Besar bukan sekedar tempat pembuangan akhir, namun juga sarana pengelolaan sampah terintegrasi yang tidak hanya menjadi solusi akhir pembuangan sampah, namun juga menjadi sarana pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis. Proses pengelolaan sampah dimulai pengumpulan sampah perkotaan oleh petugas kebersihan. Sampah yang terkumpul kemudian diangkut menggunakan armada dump truck menuju tempat pembuangan akhir. Sampah yang masih dapat dimanfaatkan diangkut ke instalasi pengolahan sampah di rumah jaga TPA.
menggunakan botol box. Sampah yang telah disortir kemudian dipilah sesuai dengan jenisnya, sampah organik dan non-organik. Sampah plastik dibagi ke dalam dua kelompok sesuai dengan jenis pengelolaan, pres dan cacah. Untuk mengolah sampah, instalasi pengolahan sampah Bagan Siapi Api telah dilengkapi peralatan pengolahan sampah yang cukup memadai. Terdapat 4 alat pengolah sampah, di antaranya mesin pres, mesin pencacah plastik, mesin pencacah sampah organik, dan alat pembuatan kompos. Sampah yang telah dipilah kemudian diangkut ke alat pengolahan sampah. Botol-botol air mineral diangkut menuju mesin pres untuk dipadatkan. Selanjutnya, giliran petugas pengoperasian mesin pres melakukan proses pemadatan. Hasil pres kemudian ditimbang dan selanjutnya diletakkan di tempat penyimpanan. Untuk pencacahan, prosesnya dimulai dari sampah berupa gelas plastik, tutup botol, dan garam diangkut menuju mesin pencacah. Petugas pencacah telah siap untuk melaksanakan tugas dengan mesin pencacah yang telah dioperasikan. Sampah plastik dimasukkan sedikit demi sedikit ke mesin untuk dipotong menjadi berukuran kecil. Selanjutnya hasil cacahan dikumpulkan
untuk diangkut ke tempat pengeringan. Hasil cacahan dikeringkan dengan cara dijemur. Tidak hanya menghasilkan bahan daur ulang berupa plastik, pres, dan cacah, instalasi pengolahan sampah Kota Bagan Siapiapi juga mengembangkan pengolahan sampah organik menjadi pupuk berupa kompos dan ekoenzim. Meski belum dalam skala besar, pupuk yang dihasilkan instalasi pengolahan sampah TPA ini mampu memenuhi kebutuhan pupuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rohil. Bahkan, masyarakat sekitar juga sudah dapat memanfaatkan hasil olahan sampah organik tersebut. Secara ekonomi, sebenarnya sampah ini masih mempunyai ekonomi. Makanya kami melalui sekolah-sekolah, ada nama sekolah Adiwiyata, kemudian juga ada kelompok-kelompok masyarakat dengan program Kampung Iklim kita selalu memberikan penyuluhan, pembinaan bahwasanya sampah yang dihasilkan masyarakat ini masih punya ekonomi, bisa didaur ulang. Makanya kita menerapkan sistem 3R, reuse, reduce, dan recycle. Sehingga dengan demikian, ya masyarakat mempunyai nilai tambah di sini. Termasuk kami di TPA ini. Ya mungkin dengan petugas-petugas kita bisa menghasilkan sampah yang sudah kita olah seperti pencacahan, pengepresan itu 1 bulan kita bisa menghasilkan 2-3 ton per bulan. Termasuk pupuk kompos kita bisa kita hasilkan 600 sampai 1 ton per bulan. Ini bisa kita jual kembali dan bisa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kepedulian pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di bidang kebersihan lingkungan yang dideskripsikan dalam berbagai program kebersihan serta diimplementasikan dalam aksi nyata menjadikan Kabupaten Rokan Hilir meraih berbagai prestasi di bidang kebersihan. Bahkan Kota Bagan Siapiapi berkali-kali mampu meraih penghargaan di bidang kebersihan kota serta ditasbih menjadi kota kecil terbersih se-Indonesia. Dan keberadaan TPA Kota Bagan Siapiapi menjadi garda terakhir dalam pembangunan kebersihan di Kabupaten Rokan Hilir.